Jangan lupa like, Komen, and subscribe. Seniman Kampoeng. Mantap. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya, atas rahmatnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul walaupun dengan cara virtual, dan semoga apapun kegiatan kita pada malam hari ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini tetap senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing tentang pengalaman saya ataupun berbagi motivasi kepada teman-teman semua. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya awali materi ini dengan cerita dari ibu saya. Dulu ibu saya pernah bercerita kepada saya. Katanya, "Nak, dulu pas waktu ibu lagi mengandung, tuh ibu sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Sambil mendengarkan bacaan Al-Quran, baik itu di radio, di masjid, ataupun di televisi, itu sambil berdoa. Doanya, ya Allah, mudah-mudahan anak yang saya kandung ini menjadi qori seperti ini." Itu doa dari ibu saya. Dan memang luar biasa. Yang namanya doa seorang ibu itu merupakan doa yang mustajab. Alhamdulillah, ketika saya lahir, saya dikaruniai ataupun diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suara yang bagus, bakat dalam bidang tilawah, sampai-sampai dulu pas waktu saya kecil itu di saat lagi bermain bersama teman-teman, saya tidak ada tidak membuang-buang waktu gitu. Sambil bermain, sambil mengaji, sambil merotal, sambil bertilawah. Sambil bermain misalkan sama teman-teman itu sambil ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sambil lihat teman-teman yang lain itu sambil ngaji. Asik aja ngaji waktu kecil. Sampai-sampai alhamdulillah itu menjadi sebuah hobi saya, itu menjadi sebuah kebiasaan saya dimanapun itu. Sampai-sampai saya bahkan ngaji di toilet, teman-teman. Bayangkan, ngaji di toilet, teman-teman. Kenapa? Saking asiknya. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi karena udah tahu. Akhirnya setelah orang tua saya tahu saya mempunyai bakat di bidang tilawah, akhirnya orang tua saya yang paling semangat mendorong saya menjadi seorang qori itu. Apa kata orang tua saya? "Nak, kamu
punya bakat, kamu harus belajar ke guru ngaji yang berkompeten. Alhamdulillah saya diantar ke guru ngaji, dan alhamdulillah di sana saya bukan pertama kali belajar tentang lagu-lagunya, bukan pertama kali belajar tentang bagaimana membaguskan suara, mempunyai napas yang panjang, tidak. Yang paling pertama kali diajarkan oleh guru saya itu mengenai makhrajul huruf. Makhrajul huruf itu bagaimana kita bisa membedakan setiap huruf dalam Al-Quran. Bisa membedakan huruf ta, to, ta, sa, sya, dan lain-lain. Nah, itu sangat penting. Kata guru saya, belajar makhrajul huruf itu penting. Habis itu belajar tajwidnya, belajar tentang mat-matnya. Nah, alhamdulillah setelah belajar tentang tajwid, hanya beralih ke lagu. Belajar lagu Bayati, Hijaz, Soba, Hawan, Ros, Sika, Jiharka. Belajar, alhamdulillah. Sampai sekarang saya masih belajar. Nah, saya pertama kali ikut MTQ itu kelas 5 SD, teman-teman. Kelas 5 SD saya pertama kali ikut MTQ itu, tapi bukan cabang tilawah mujawad, tapi tilawah murattal. Saya ikut murattal, ikut tartil dulu. Tapi ikut tartilnya sampai tingkat desa aja. Soalnya pada saat tampil di tingkat desa itu, saya tidak membawakan dengan metode murattal, tapi dengan metode mujawad. Metode murattal seperti yang kita dengar, itu seperti yang dibacakan oleh imam-imam gitu. Nah, kalau mujawad ya seperti kori-kori itu, yang temponya itu agak lama, agak lambat. Nah, akhirnya saya juara 2 karena salah metode dalam pembawaannya. Akhirnya tahun depannya saya ikut lomba tilawah kanak-kanak. Alhamdulillah kelas 6 SD itu saya pertama kali juara itu, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. 1 kali ikut tuh. Sampai ke tingkat internasional di Singapura 2012. Alhamdulillah luar biasa berkahnya Al-Quran, bisa pergi keluar daerah. Itu bukan lomba sembarangan, tapi lomba Al-Quran. Nah, kalau kata guru saya itu, Samsuri, dulu kamu melihat awan itu di atas, kata guru saya. Tapi alhamdulillah sekarang kamu bisa melihat awan itu di bawah. Karena kita kemana-mana itu naik pesawat, gratis teman-teman. Itu karena berkah Al-Quran. Nah, sampai di Singapura, alhamdulillah itu melawan negara-negara ASEAN. Alhamdulillahnya pas tampil di final, saya tampil pertama teman-teman. Tampil pertama di final. Nah, kalau tampil pertama kan kita relax gitu ya, tenang bawaannya gitu. Kalau tampil terakhir, kita sudah mendengarkan bacaan kori-kori lain, jadi agak gugup, agak grogi gitu. Nah, malah berpikir bagaimana kita bisa lebih baik dari kori itu. Kalau tampil pertama itu nggak ada beban. Nah, alhamdulillah pas diumumkan juara, alhamdulillah nama Indonesia dipanggil, Samsuri Firdaus, luar biasa. Saya hadir bersama orang tua saya, alhamdulillah orang tua saya langsung nangis gitu, pas di Singapura. Dan alhamdulillahnya di sana bertemu dengan Menteri Agama Indonesia, karena itu acara MTQ tersebut diadakan oleh Menteri Agama seluruh ASEAN. Nah, alhamdulillah karena yang juara 1 itu disuruh ngaji penutupan, akhirnya saya ngaji penutupan pas di Singapura. Nah, setelah ngaji datang Pak Menteri Agama, katanya gini, Samsuri, insya Allah tahun depan kita undang Samsuri masuk Istana Negara, kata Pak Menteri. Nah, luar biasa. Luar biasa. Dan yang mendapat undangan masuk Istana Negara itu bukan hanya saya aja gitu, tapi orang tua saya, kakek saya, paman saya itu masuk Istana Negara. Sampai kakek saya bilang, "Nak, walaupun setelah ini saya meninggal, gak apa-apa. Yang penting saya bisa menampingi cucu saya masuk Istana Negara,"
kakek saya. Nah, tahun depannya beliau meninggal langsung. Luar biasa. Nah, yang saya langsung berpikir teman-teman, yang awalnya kalau berkaca kepada perjuangan orang tua itu luar biasa teman-teman. Dulu orang tua saya susah payah mengantarkan saya ke guru ngaji. Lumayan jauh antara rumah saya dan guru ngaji saya itu, rumahnya agak jauh. Jadi pinjam sepeda tetangga teman-teman buat pergi ngaji. Kadang-kadang udah beli sepeda itu kemalingan sepedanya gitu. Jadi luar biasa dah perjuangannya, sampai jalan ke sawah itu, melewati sawah, luar biasa. Nah, didorong terus oleh orang tua saya, kamu tuh harus ngaji pagi malam. Kadang-kadang kalau saya nggak nurutin apa yang menjadi keinginan orang tua saya kadang-kadang diusir dari rumah teman-teman. Saya pernah beberapa kali diusir oleh ayah saya karena nggak mau latihan gitu, nggak mau latihan. Kan waktu dulu kan, kalau waktu kecil kan kita enaknya bermain bersama teman-teman gitu. Tapi saya didorong terus, nggak ada waktu bermain, ngaji terus gitu. Nah, saya langsung berpikir, Masya Allah, ternyata apa yang diinginkan oleh orang tua dulu, perjuangan orang tua dulu itu ternyata hasilnya sekarang saya rasakan gitu. Luar biasa. Jadi apapun yang menjadi kesuksesan saya itu, yang paling pertama saya niatkan buat orang tua saya. Karena orang tua saya yang paling memberikan motivasi besar kepada saya. Karena orang tua saya dulu itu punya motivasi bagaimana menjadikan seorang anak itu jadi seorang qori. Karena orang tua saya itu punya idola gitu, qori internasional, pengen gitu. Nah, jadi alhamdulillah saya dilahirkan dari orang tua yang memang semangat mendidik anaknya jadi seorang qori. Saya nggak tahu, mungkin dulu kalau saya nggak belajar qori, saya udah jadi seperti apa gitu. Alhamdulillah sekarang udah bisa kemana-mana, keliling Indonesia, bahkan diundang ke luar negeri gitu. Dan pokoknya banyak berkah, dikenal banyak orang gitu, luar biasa, banyak berkahnya. Nah, tidak henti dari situ teman-teman, berkah banyak. Sampai kemarin di Turki itu saya peserta paling muda teman-teman di Turki itu, melawan 68 negara dari seluruh dunia. 68 negara, bahkan dari negara-negara yang memang minoritas muslim itu ikut. Seperti negara Jerman, negara Rusia, Spanyol ikut. Belum lagi negara-negara Timur Tengah yang memang bahasa mereka itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab gitu. Jadi kita tidak boleh kalah teman-teman. Nah, alhamdulillah di Turki juga memang sudah rezeki saya teman-teman. Saya tampil pertama juga di finalnya. Nah, luar biasa. Dimanapun MTQ, kalau saya ikut MTQ itu, kalau saya mendapat tampilan pertama ataupun di hari pertama itu, saya bersyukur, saya bahagia banget. Karena nggak ada beban lagi. Beda kalau tampil terakhir itu. Nah, tampil pertama ya Allah, luar biasa, dikasih makro yang lumayan mudah juga. Dan alhamdulillah pas diumumkan juara, Indonesia disebut, alhamdulillah Samsul Firdaus gitu, luar biasa. Orang tua saya sambil saya video call itu langsung sujud syukur mereka. Dan saya menerima penghargaan dari Presiden Erdogan teman-teman, yang dimana beliau merupakan presiden yang ditakuti sekarang oleh orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Nah, luar biasa, ketemu dengan orang-orang hebat, berkah Al-Quran. Yang awalnya itu saya nggak ada ambisi gitu untuk juara satu di Turki itu, karena memang pengalaman pertama ikut MTQ dunia gitu loh. Karena awalnya tuh pergi jalan-jalan dan juga pergi cari pengalaman, wawasan gitu. Nah, tapi alhamdulillah memang sudah qadarullah, sudah menjadi rezekinya saya. Dan alhamdulillah itu semua berkah dari kedisiplinan kita, berkah dari kesabaran kita dalam berproses teman-teman, dalam berusaha. Insya Allah kalau kita dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan dan kita disiplin, sabar, istiqomah dalam menjaganya,
Dan cara kita mensyukuri apa yang Allah berikan itu dengan kita mengembangkan apa yang kita miliki, teman-teman. Mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Insya Allah itulah cara kita bersyukur. Dan alhamdulillah teman-teman, luar biasa di Turki juara 1. Insya Allah pulang dari Turki itu luar biasa. Kalau dibilang di Indonesia kori paling viral itu saya, teman-teman. Sebelumnya banyak kori-kori yang sudah juara, teman-teman. Ada namanya Bang Salman Amrillah, Haji Mu'min Mubarak, Haji Darwin Hasibuan. Kori-kori hebat. Tapi satu-satunya kori setelah juara diundang masuk TV, masuk Istana Negara, hanya saya. Luar biasa. Memang itu sudah menjadi rezekinya saya. Dan juga pada saat itu memang momennya di bulan Ramadan, teman-teman. Yang dimana media-media itu kan lagi tertariknya dengan Islam gitu. Alhamdulillah masuk TV Indosiar gitu, ketemu dengan artis-artis, teman-teman. Dulu saya hanya menonton artis di televisi, tapi sekarang udah ketemu langsung. Tapi teman saya yang pergi temani saya di studio yang waktu syuting itu katanya gini, Sansuri, itu artis-artis itu yang lewat itu banyak, kok kamu nggak minta foto gitu. Kata saya, ngapain minta foto, kan sama-sama artis. Iya. Jadi sama-sama artis gitu, ego dikit memang. Kalau mereka hanya artis dunia, kita harus jadi artis dunia dan akhirat gitu. Dan alhamdulillah teman-teman, mereka luar biasa. Dan pada malam itu, setelah malam tampil di Indosiar itu, ternyata ditonton langsung oleh Pak Jokowi. Dan malamnya itu saya tampil di Indosiar, paginya saya diundang ke Istana Negara, teman-teman. Diundang ke Istana Negara menerima penghargaan dari Pak Jokowi. Alhamdulillah, bagi Istana Negara diberi penghargaan oleh Pak Jokowi itu berupa uang, teman-teman. Uang itu saya gunakan untuk mendaftarkan haji orang tua, dan alhamdulillah sudah. Dan berkahnya juga saya pulang ke NTB dikasih umroh gratis sama Pak Gubernur bersama orang tua, itu dikasih umroh gratis tuh sama orang tua, dan dikasih uang pembinaan itu 130 juta dikasih sama Pak Gubernur, dan juga sama Kapolda NTB itu ditawari jadi polisi, teman-teman. Saya berpikir, ya Allah, gimana saya menjadi polisi kalau saya kecil, kurus, krempeng kayak gini kan, nggak cocok jadi polisi gitu. Yang ada nanti kalau di jalan ditabok sama orang. Dan juga dari Kementerian Agama itu ditawari sekolah gratis, beasiswa S3. Ditawari S3 gratis, teman-teman. Saya berpikir, ya Allah, S3 ya, S1 aja belum selesai gitu, apalagi S3, sulit saya bayangin. Juga luar biasa banyak. Sampai alhamdulillah teman-teman, saya bisa membangun rumah sendiri karena Al-Quran, cuman belum ada isinya. Istilahnya belum ada penyemangat lah gitu. Mudah-mudahan 2 atau 3 tahun ke depan saya bisa beli mobil pribadi. Yang awalnya dulu itu orang tua saya susah payah beli sepeda, bahkan minjam sepeda di tetangga, teman-teman, buat antarin saya pergi ngaji. Tapi alhamdulillah sekarang Allah balas gitu, karena usaha kita. Alhamdulillah saya bisa membeli mobil pribadi gitu karena Al-Quran itu. Dan luar biasa banyak berkahnya. Dan insya Allah cita-cita saya yang belum terkabulkan itu saya ingin membangun pondok pesantren, teman-teman, di Bima itu. Saya ingin bangun pondok pesantren dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Berkah doa teman-teman, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan insya Allah saya ingin apa yang menjadi ilmu yang Allah berikan itu bisa saya amalkan, bisa saya ajarkan kepada teman-teman yang lain, supaya generasi kita tetap tumbuh, generasi-generasi yang Qurani. Insya Allah kalau di setiap daerah itu ada hafiz Quran, insya Allah aman, makmur tempat kita, insya Allah, karena ada keluarganya Allah. Karena Rasulullah itu pernah bersabda, innalillahi ahlina minan nas, kata Rasulullah, sungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia, kata Rasulullah. Terus sahabat bertanya, "Qila manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Terus Rasulullah menjawab, "Qala hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuh." Mereka itu adalah ahli Al-Qur'an,
mereka akan menjadi keluarganya Allah. Mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Nah, ahli Al-Quran yang sebenarnya itu siapakah? Gitu. Apakah mereka hanya sebatas qori saja? Gitu? Apakah mereka hanya sebatas hafiz saja? Bukan demikian, teman-teman. Tapi mereka yang ahli Al-Quran sebenarnya itu mereka yang senantiasa istiqomah, walaupun 1-2 ayat setiap hari, tapi mereka istiqomah, konsisten gitu. Apalagi bisa mengamalkan apa yang dia bacakan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah mereka adalah ahli Al-Quran yang sejati, dan mereka akan menjadi keluarganya Allah. Bayangkan saja teman-teman, menjadi keluarganya gubernur, presiden aja kita sudah bangga luar biasa ya. Apalagi kalau kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan orang-orang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang dikhususkan ini bukan berarti orang-orang yang dikasih harta yang banyak, dikasih anak keturunan, dikasih jabatan, bukan teman-teman. Tapi orang dikhususkan oleh Allah itu mereka yang senantiasa dikasih ketenangan jiwanya, karena mereka selalu belajar Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, akhirnya dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mereka yang senantiasa dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di Al-Quran itu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang ingat Allah pasti akan tenang hatinya. Dan salah satu hadis yang insya Allah membuat kita istiqomah itu banyak. Salah satunya kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka mereka akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan satu alif lam itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Gitu teman-teman, bayangkan saja kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada 19 huruf, maka kita akan mendapatkan 190 kebaikan. Insyaallah, apalagi kalau kita membaca satu juz gitu. Lebih-lebih menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam seumur hidup kita. Insyaallah keberkahan akan selalu menyelimuti kita teman-teman. Insyaallah. Mungkin apa yang saya tadi ceritakan tentang bagaimana apresiasi dari orang-orang, apapun yang dikasih oleh orang-orang, jangan jadikan itu sebagai target utama, jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Insyaallah kita belajar Al-Quran bukan karena ingin mendapat penilaian dari manusia. Insyaallah semata-mata ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata ingin meraih apa yang Allah janjikan di akhirat kelak. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi jangan ada yang belajar untuk ikut MTQ dapat hadiah, jangan teman-teman. Itu akan sakit hati kita. Tapi belajar Al-Quran semata-mata kita merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan lagu Nahawan, tenang. Nah, ada memang baru-baru ini kita mendengar ada variasi-variasi yang baru dan membuat kita itu pengen belajar gitu. Itu awalnya itu dari teman-teman qori iseng-iseng doang gitu, membacakan sebuah ayat dengan lagu Nahawan, tapi inspirasi dia itu justru bukan dari qori-qori, tapi dari penyanyi teman-teman, dari lagu Arab. Dia ambil cengkokan lagu-lagu Arab itu, dia masukkan ke dalam lagu Nahawan itu teman-teman. Seperti yang awalnya itu namanya, yang membawakan pertama itu Syekh Jalal namanya. Jalal orang Banten. Gini bawahnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu Nahawan asli. Nahawan tangan ada asli. Nah, ada lagi jawabnya. Seperti di ayat yang lain.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Itu jawabnya. Ada lagi jawabnya yang lebih tinggi lagi. Nah, itu. Teman-teman. Mungkin demikian. Ada lagi yang bertanya? Allah. Mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaannya ke chat kita pada malam hari ini. Kalau nggak ada yang bertanya, ya ada di chat grup WA mungkin ada tuh. Dari Ketua Umum Ikatan Pemuda Islam, Ustaz. Oh boleh. Bertanya. Fadol. Insyaallah itu sangat menyentuh rasanya Syekh dengar variasi awan. Itu seluruh. Izin bertanya Syekh, bagaimana sih cara kita supaya bisa menguasai nada jiharka sama sifat Syekh? Ntar. Jadi Syekh terima kasih. Ya, di kolom chat ada yang bertanya bagaimana Saya ulangi. bagaimana. Izin bertanya Syekh, Oh, iya. bagaimana cara menguasai nada jiharka sama nada syita? Ya. Nada jiharka sama nada sika. Sebenarnya kalau kita pengen menguasai lagu-lagu di dalam Al-Qur'an itu, baik itu Bayati dan lain-lain, itu tidak ada yang lain teman-teman, melainkan kita sering mendengarkan dan sering latihan. Nggak ada yang lain. Percuma kita belajar teori-teorinya. Kalau belajar tilawah itu nggak ada pakai teori. Lagu-lagu tilawah itu nggak ada pakai teori teman-teman. Yang penting kita sering dengar aja. Di YouTube kan sudah ada tutorial tentang lagu-lagu Al-Quran. Banyak itu. Bisa kita cek dan bisa kita dengarkan berulang-ulang. Insya Allah kalau kita istiqomah dengarkan lagu-lagu Al-Quran, kita sering menyetel lagu-lagu kori-kori dunia, itu kori-kori internasional, itu insya Allah kita akan cepat menguasainya. Dan juga kita harus minta bimbingan dari guru tilawah kita, insya Allah, kalaupun ada. Nah, kalau nggak ada ya dengar aja terus di YouTube. Nggak ada yang lain untuk menguasainya. Terus dengarkan dan juga latihan pelan-pelan. Saya juga dulu gitu teman-teman. Waktu kecil itu makro yang paling viral yang saya bawakan itu yang di surah Al-Kahfi itu 109, Kullau kanal bahru midad. Itu teman-teman, yang awalnya yang membawakan frasa itu, makro itu bukan saya, tapi Haji Mukmin Mubarak. Haji Mukmin Mubarak itu bawanya di penutupan MTQ internasional di Malaysia. Karena makro tersebut sering di setel di masjid di kampung saya itu, saya akhirnya ikutin pelan-pelan. Nah, sambil dengar itu ikutin. Nah, 1 minggu saya belajar itu, saya dengar terus. Aduh. Rusak jaringan. Oke. Ya. Terima kasih kepada Ustadz yang telah Ya, menjawab jadi pertanyaan sering-sering dari Ketua Umum Ikatan Pemuda Islam. Sering-sering dengarkan latihan. Oke Ustadz, mohon maaf, ini ada pertanyaan dari saudari Miftah Hasanah. Ya. Ustadz bertanya, gimana sih cara kita selalu beristiqomah dalam belajar tajwid? Terkadang kalau lelah sudah belajar pasti ingat, nah kalau enggak belajar lagi pasti lupa. Gimana itu Ustadz? Ya memang kalau nggak belajar lah, lama-kelamaan kita pasti lupa. Nah, makanya jangan berhenti belajar.
Ya, salah satu yang mendorong kita supaya tetap istiqomah belajar tajwid itu ya, selain kita belajar bersama guru, kita juga harus berusaha individu, berusaha menyetel lagu-lagu, menyetel ngaji-ngaji qori yang memang qori tersebut itu pandai dalam tajwid gitu. Bawahnya itu enak kalau tajwid. Seperti ya, dengar suara saya? Dengar Ustaz? Ya. Jadi ya. Jadi bisa kita cari juga di internet, di YouTube gitu, tentang tutorial belajar tajwid. Belajar tajwid itu penting, teman-teman. Alhamdulillah dari MTQ di Turki kemarin saya mendapatkan pengalaman yang sungguh luar biasa, teman-teman. Jadi, kok mati sih? Sambil tes aja apanya bisa nggak? Enggak, Jaringan, bukan jaringan. mati jaringan. Wifi. Ya. Wifi itu nyampe ke sini. Coba ganti pakai Ya, wifi. bisa dengar ya? Ya, bisa. Ya. Jadi di Turki kemarin, teman-teman, pas di final itu kan tempat duduknya peserta sama dewan hakim itu bisa dibilang dekat lah gitu. Jadi saya lihat di depan dewan hakim itu ada sebuah layar. Nah, layar itu dibagi dua. Samping kanannya itu muka kita gitu, untuk menentukan bagaimana mulut kita itu mengucapkan huruf dengan benar, dan layar satu lagi itu ada ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi Al-Quran sama muka kita gitu. Nah, itu menandakan bahwa tajwid itu penting, teman-teman. Bagaimana kita mengucapkan huruf dengan benar, bagaimana kita melafalkan mat-mat yang panjang itu dengan benar gitu. Jadi penting, teman-teman, tajwid itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi lebih mengutamakan belajar tajwid daripada lagu-lagunya. Karena kata guru saya itu tajwid itu jenderalnya, kalau lagu itu kopralnya. Tajwid lebih utama. Jadi gimana ya? Dan juga tajwid itu menentukan makna dari apa yang kita baca, teman-teman. Misalkan, aduh, jangan ini ribut. Misalkan kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Itu artinya. Kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin bukan pakai a tapi a, itu artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang sakit gitu. Jadi berbeda jauh maknanya. Makanya penting kita belajar makharijul hurufnya, tajwid-tajwidnya itu penting, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Adi Gunawan, pertanyaannya udah dijawab. Kita lanjut ke satu pertanyaan lagi yuk. Iya. Nggak bisa dengar, nggak jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana nih suaranya? Nggak jelas, mungkin karena jaringan saya. Oke. Ya, Agak terganggu. ya, mohon diulang pertanyaannya. Wih.
Halo. Oke, pertanyaannya Ustadz, membaca Al-Quran mungkin ini di koma dan bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Menghafal Al-Quran ya. Teman-teman, kalau teman-teman mau menghafal Quran, jangan pengen cepat menghafal. Justru kalau kita lama menghafal itu lebih nikmat, teman-teman. Bukan karena capaiannya, tapi karena berkahnya. Kalau kita masih terus menghafal, tapi belum selesai, ya itu merupakan sebuah nikmat. Justru kalau sudah menghafal itu mudah kita tinggalkan. Kadang-kadang sudah merasa udah menghafal 30 juz, tapi kita jarang murojaah. Itu bisa dikatakan musibah sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang jadi hafiz Al-Quran, jangan hanya kejar targetnya, tapi kejarlah berkahnya. Kejarlah apa yang menjadi bacaan teman-teman itu kan. Kalau orang yang istiqomah itu, orang yang menghafalkan itu mereka istiqomah, insya Allah. Jadi berkahnya banyak di situ. Daripada kalau kita sudah selesai menghafal, tapi kita murojaahnya ditinggalkan, ya sayang juga. Kecuali kalau teman-teman rajin murojaah. Tapi lebih seringnya sih kadang-kadang suka ditinggalkan gitu. Kalau udah menghafal itu, udah selesai menghafal. Jadi ya nikmatin aja lah. Kalau kita susah menghafal, ya husnudzon aja. Berarti ayat yang kita hafal itu bisa jadi kangen sama kita gitu. Bisa jadi rindu sama kita, rindu ingin dibacakan oleh kita. Jadi buat teman-teman ya nikmati aja prosesnya. Justru orang yang hafal Al-Quran itu derajatnya lebih tinggi daripada yang hanya sekedar baca saja gitu. Jadi teman-teman yang hafal Quran ya, semangat, doakan mudah-mudahan saya juga bisa menghafal Quran, bisa kayak orang-orang kan. Kalau untuk membacanya saja ya saya kurang puas dengan menghafal juga. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak usah kejar targetnya, tapi kejarlah berkahnya, insya Allah. Jadi insya Allah akan banyak berkah kalau kita sering membaca Al-Quran. Ya, lanjut pertanyaan yang lain. Aduh, mati lagi. Jaringan. Ya, bisa dilanjut pertanyaannya. Apa ini udah mau diakhiri? Ini pertanyaan terakhir ya. Karena waktu juga. Saya habis ini ada kegiatan lagi soalnya. Jaringannya lagi. صل على محمد وعلى آل محمد اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيت وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا ولمن أحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi amal bagi kita semua. Amin. Amin ya Terima Allah. kasih banyak atas Amin. kesempatannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.